Sebelumnya perkenalkan, nama saya Kim Pul. Kalau nama asli ada di KTP, kalau Tanjung. sudah tanda tangan baru. Depannya Tanjung tuh. Tanjung Enggak. Kimpul. Itu laris manis Kalau Tanjung nanyain Kimpul. nomor rekening baru keluar nama asli. Paham dia kan akhirnya. Sorry, siapa namanya tadi? Saya Ipin. Oh ya, Ipin Seto. Upin Ipin Seto. Oke, lumayan lah. Saya Upin nih berarti. Em, Sebenarnya Project Ivis mungkin sudah pada tahu lah untuk teman-teman berdua nih yang dari Prati Gastronomi ya. Cuman tadi kalau disampaikan bahwa supaya kita bisa memunculkan inspirasi untuk kita buat movement bersama, saya mungkin akan lebih sharing dari sisi background dulu. Saya hampir 24 tahun bekerja di bidang konservasi lingkungan dan cukup lama di lembaga yang logonya panda. Itu di dunia laut semuanya. Aku udah cukup lama keluar dan menggeluti dunia bisnis. Salah satunya adalah kuliner. Kayaknya cocok juga nih. Sampai sekarang pun juga masih jalan juga dunia kuliner, dan akhirnya terakhir sekarang karena ada sense of business dari aku, ada manajemen juga, ada konservasi, makanya aku ditarik sama FAO untuk handle dari Project Ivis ini. Which is Project Ivis ini terkait dengan inland fisheries. Mungkin bisa lebih digali apa kira-kira yang ingin di sharing dari pengalamanku Loh, lah. ya kalau nggak duluan, karena kan ini nanti kebetulan. Iya, ekspertisnya Oh, iya. Mas Kim apa berarti? Oh, Kita bisa gali nih. saya lebih ke konservasi sumber daya perairan, Perairan. baik itu laut maupun darat. Oh, oke. Kalau gitu aku deh yang nanya nih. Boleh. Aku penasaran. Kan kalau ngebahas konservasi gitu ya, perairan, berarti kan peran air itu sangat penting ya, Ah, ah. gitu ya, untuk istilahnya kayak ya budidaya misalnya budidaya ikan dan seterusnya. Nah itu kira-kira kan sekarang kita lagi ngebahas isunya itu tentang air nih, gitu. Kualitas air seperti apa? Nah kualitas persediaan kayak gitu. Nah mungkin ada nggak sih dari project-project yang mungkin sekarang Mas Kimpo lagi kerjain atau mungkin riset atau apapun itu yang ada hubungannya nih sama isu terkini tentang air gitu, dan itu berimpact ke perikanan. Oke, wah menarik ini, pas banget sama topik kan. Konservasinya ke air ya, bukan Air, ke konservasi air, produk. Bukan ke ikannya, Biotanya. betul. lebih ke airnya ya. Tapi kita juga harus memahami dulu basisnya, bahwa 70% lebih bumi itu isinya air. Dia fungsinya sebagai coolernya. Lalu balik lagi ke tubuh kita juga sebagian besar itu air. Jadi air sebenarnya mempunyai peranan penting. Baik kalau tadi dibilang untuk pertanian maupun juga untuk budidaya misalkan. Karena basis utama kalau kita melakukan budidaya itu manajemen, bukan manajemen ikan. Budidaya apapun itu bukan manajemen ikan, tapi manajemen air. Bagaimana? Apapun. Airnya, ya hewan yang hidup di air kan. Bagaimana kita mengontrol airnya supaya ikan itu bisa hidup dengan selamat, survive pada kondisi yang optimum. Contoh kita bicara apa yang sidat. Sidat itu sebenarnya ada beberapa jenis yang butuh dia kondisi jernih. Kalau selama kita penuhi kebutuhannya yang jernih dan bebas bakteri, fine-fine aja, dia nggak perlu obat, nggak perlu apa segala macam. Itu basisnya di situ. Tapi kalau dari sumber yang sudah ada bakterinya, ya sidatnya juga nggak akan sehat, sehingga butuh obat jadinya di situ. Pun juga kalau kita bicara pertanian, manajemen air yang penting. Sekarang di daerah Timur Tengah itu udah banyak hijau-hijau, manajemen airnya. Mereka nggak perlu yang seperti sistem padi kita yang harus digenangi, tapi pakai irigasi tetes sesuai dengan kebutuhannya mereka. Manajemen di airnya, air itu penting. Yang menarik, kita butuh inovasi di sini untuk semuanya bisa match. Salah satu di Project Ivis ini bekerjasama antara KKP dengan FAO. Ada dua kepentingan di sini, antara kepentingan pertanian dan juga kepentingan sumber daya ikan. Sungai supaya dia bisa naik mengisi ke beberapa relung-relung persawahan, maka dia butuh yang namanya bendung.
supaya dibendung dan dia akan bergerak ke sana kan, baru jalan lagi, ini dibendung lagi, bergerak mengisi yang samping-sampingnya. Jaga ketinggian air ya. Betul. Tapi yang tidak diketahui ada beberapa jenis ikan itu sifatnya migratori, kayak sidat. Sidat yang pernah dimasak waktu itu, sidat itu ini yang menarik, dia kebalikan dari salmon. Kalau salmon kawinnya di hulu, di gunung, Di air tawar. di hulu, di tempat yang dingin. Kalau sidat kawinnya di kedalaman palung laut. Saat dia menetas setelah kawin di palung itu di laut, lalu menetas telurnya, dia naik ke permukaan, dari permukaan terus masuk ke sungai, dari muara, dari muara baru ke sungai, terus naik besar di hulu, balik lagi. Nah, proses naiknya ini yang kadang terganggu dengan bendung yang dibangun untuk irigasi pertanian tadi. Ini makanya saya bilang harus ketemu antara pertanian sama perikanan juga. Jadi tidak bisa hanya membela padi supaya dia bisa tumbuh, tapi ikan yang punya nilai ekonomi tinggi dan punya dari sisi ekologi juga penting, itu bisa hilang gara-gara hanya satu bendung. Karena dia tidak bisa tembus lagi itu ke hulu. Dia bisa ada di daerah situ, bahkan dia akan masuk ke ke sawah-sawah penduduk. Di Sukabumi itu kejadian. Nah, itu kita dari proyek mendorong untuk membangun satu yang namanya jalur ikan. Fishway ya? Yes. Kalau di bis itu jalur khusus namanya busway, kalau ikan namanya fishway. Nah, ini ada teknik khusus bagaimana ini gimana supaya bisa naik kan? Ternyata ikan juga punya eagerness untuk manjat. Lompat. Ada yang lompat, ada yang uget-uget naik ada. Untuk jenis sidat itu dia hanya butuh substrat yang cukup kasar, dia bisa uget-uget kalau masih kecil. Kalau gede baru dia mulai lompat. Itu tuh pas glass eel atau Dari sampai ukuran elver kurang lebih segini. berarti Sepensil. Iya. Aku ada videonya tapi di mana aku lupa, panjang jadi aku scroll. Itu dia waktu ukuran glass eel dia naik manjat batu yang vertikal. masih dalam posisi glass eel berarti dia. Yes. Masih glass eel. Jadi baru dari muara, itu dekat muara dan dia naik karena ada percikan air basah. Dia merambat. Pas sampai atas zong. Wah, Ternyata cucian. bukan. Itulah pentingnya. Mereknya Sharp ya. Ternyata air cucian. Oh, udah sampai Jepang kita ada Sharp. Itu makanya kita perlu inovasi untuk menjembatani antara kebutuhan dari pertanian dan juga isu-isu perikanan di situ. Kalau dibilang tadi, kenapa pentingnya air? Air itu adalah bahan dasar untuk semuanya. Nah, termasuk di situ yang paling penting tadi saya bilang, yang paling penting adalah pengelolaannya. Gimana budidaya apapun yang paling penting itu adalah mengelola si airnya, bukan si ikannya sendiri. Ikannya iya, tapi bagaimana mengelola airnya supaya sesuai dengan kebutuhan si makhluk hidup yang ada di situ. Pun juga buat kita yang buat minum. Itu Mbak Jacqueline. Oke, baik. Ada lagi nggak? Jawab. Coba gantian Kak Seto. Ini sih masih urusan sidat sih. Boleh, nggak apa-apa. Karena kan ya kebetulan waktu itu sempat ke Cilacap, ke Sukabumi ngikutin pergerakan di sidat gitu ya. Tapi yang menarik sebenarnya gimana sih sebetulnya si fishway ini, fishway ini tuh bisa terakses oleh makhluk-makhluk biota sungai gitu. Kalau kita ada tanda panah gitu ya, kayak Kalau tadi kita kan, ada rambu-rambu. Nah, gimana Ada sebenarnya? AGD kita ada. kayak kita mau ke sini, mana tanda-tandanya susah, kita orang aja bingung ya. Mereka nggak punya GPS, nggak punya penunjuk arah. Sebenarnya ikan sidat itu punya magnetic sensor kalau nggak salah namanya itu. Itu untuk masuk ke sungai yang mana dia baru tahu, aliran sungai yang mana dia tahu. Tapi kalau untuk menaikin satu bendung yang ada fishway-nya, itu nggak akan tahu, kecuali
ada tanda-tanda alam yang dia tahu. Apa tanda alamnya? Riaknya si air yang turun dari Fishway itu ada riak yang memang didesain tertentu supaya mengatraksi dia untuk lewat situ. Terus bagaimana dengan gebyuran si bendungnya itu yang utama, kan dia keluar juga. Dari awal di sini, ini agak susah harus digambarin sih sebenarnya. Jadi misalkan ini sungai ya, ini bendung. Lalu di sini ada Fishway. Fishway bisa begini dan dia bisa begini lagi. Tergantung ketinggiannya ya. 1, 2, 3. Nah, di sini kan ada gurubuk sini kan? Ya itu air terjunnya ya. Air terjunnya. Kenapa dia dan di sini juga harus ada semacam kayak riak itu juga. Dari riak-riak ini dia pasti akan ada yang ke sini, tapi kan dia nggak tembus. Begitu melihat ada riak di sini, mereka ada insting untuk melompati di situ. Ini kata saintis ya, bukan kataku. Yang sudah meneliti bagaimana mendesain, bahkan kita kalau bisa kayak yang di Sukabumi, di sini ada batu nih. Di sini ada batu. Terus di sini ada muncul riak-riak juga. Ini juga harus dibuang supaya tidak membuat mereka tuh bingung. Apa yang ini, apa yang ini, sehingga tingkat kesuksesannya itu lebih tinggi. Makanya harus dihilangkan supaya mereka tertarik untuk ke arah sini. Itu masuk akal sekali, itu pertanyaanku pertama kali dulu. Begitu kita ngedorong dan diskusi dengan saintisnya. Ini gimana kok bisa mereka bisa lewat jalur yang sudah kita siapkan, berani mau nanjak lagi. Karena insting kalau memang untuk ikan-ikan yang migratori, saat dia kembali ke hulu sungai, dia akan nanjak terus memang. Ada videonya juga bagaimana dia waktu kecil-kecil itu lompat. Banyak sekali. Di Mas Gempol ada videonya? Nah, ntar ku cari deh ya. Itu udah lama banget sana. Ya kan, ini kan sebenarnya kan Fishway itu lebih ke arah memberi jalur dari hilir ke hulu kan. Hilir ke hulu, betul. Atau bolak-balik. Kalau baliknya dia bisa terjun di sini. Bisa, nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Iya, yang paling sulit ini. Naiknya soalnya. Ya. Kalau turunnya gampang pegang. Karena kan kayak misalnya kemarin tuh yang lihat di Sukabumi gitu kan. Di Sukabumi itu kan ada air terjun tinggi banget kan. Nah, di atas air terjun itu sidat masih ada gitu. Logikanya naikin air terjun berarti sidat ya kan. Nah itu gimana tuh? Nah itu dia, bagaimana caranya dia bisa naik. Jadi waktu itu enggak, soalnya di atas air terjun. Sorry, daerah mana? Di Geopark Ciletuh itu. Waktu itu sama Mas Imron aku dibawa. Jadi Di atas air terjun ada? di atas air terjun itu masih ditemukan sidat. Oh gitu? Nah, saya nggak tahu mungkin lewat tebing-tebingnya air terjun. Betul, Ciletuh itu mungkin karena jaraknya dekat dengan laut ya. Sehingga dari Glass Hill sampai Elver dia perjalanan juga pendek. Dia masih punya kemampuan untuk naik. Kalau udah gede udah nggak mampu. Naik air terjun berarti. Iya, bisa jadi naik air terjun ya, atau lewat dinding-dinding batu itu. Ya, vertikal Merambat. sidat kecil bisa. Ya. Kan biasanya kalau Asal air ada terjun substrat. itu di belakangnya masih ada ruangan kosong yang basah. Maksudnya substrat tuh dia ada traksi Kasar gitu. Iya. Batu-batu. Lumut apa gitu kan. Kayak gitu ya. Batu. Ntar deh kalau sudah senggang aku cari ya videonya bagaimana dia manjat. Bagi juga ya Kak? Siap. Nah, terus soalnya menarik tuh pas tentunya mungkin di satu sungai itu nggak cuma satu yang migrasi kan. Nah, tapi kan bisa jadi gitu, asumsinya adalah setiap hewan itu punya kebiasaan untuk mengidentifikasi fenomena alam dengan berbeda cara kan gitu. Ya misalnya tadi sidat pakai riak gitu. Bisa jadi mungkin untuk ikan yang lain melihatnya bukan riak misalnya gitu kan. Arus misalnya atau apa misalnya. Ya, ada turbulensi di situ. beda ini ya, beda. Jadi kita membuatnya untuk ketinggian dari tangga ikannya ini, kita harus assess dulu ikan apa saja yang ada di situ.
lalu jenisnya ukurannya seberapa yang akan potensi migrasi. Baru di situ menentukan. Kalau makin gede-gede maka dia cukup agak sedikit besar, supaya pendek. Tapi kalau masih kecil-kecil maka dipendekin lagi. Kalau misalnya terlalu mix, ada yang tinggi, agak tinggi, tapi di tengahnya juga dikasih bolongan juga bisa, sehingga yang kecil bisa lewat dalam. Naik lagi sananya, lawan arus deg-deg, baru naik ke situ. Ya soalnya kan ada yang ngejarnya arus gitu. Yes. Ada juga yang memang tipe manjat gitu. Beda-beda. Tapi ini memang kalau ngomongin si Fishway ini, Mas, berarti kalau di sisi produksi ya berarti dia dibikin dulu, baru simpen di itu, atau memang Dibikin di tempat. Tinggi samping bendungan. Kayak bikin tangga biasa sih, kayak gitu. apakah ada bahan khusus yang memang nggak ada? Nggak ada. Jadi kalau misalnya pakai plastik, bahan apapun bisa ya? Beton sih biasanya. Kalau plastik nggak awet nanti. Kan Terus yang menarik sini lagi mas. tinggi. Kalau di luar negeri itu sebenarnya udah advance teknologinya. Ada lift Ya, buat dia ikan. muter terus gitu ya. Naik turun nggak muter kayak lift. Iya, jadi dia masuk, cek, Dikeluarin airnya terus masuk lagi, jadi tunggu kelas lewat. datang gini. Juga mencet juga. Bukan kayak eskalator muter gitu kan. Enggak. Terus ada lagi yang natural. Ini menarik. Dari sini, ini ada sungai kecil, tapi agak jauh biasanya kecil-kecil. Nah, sampai di sini. Emang dibikin alur kecil, Oh, oke. jadi lewat sini. Cuma kelemahannya, kalau tidak dikelola, di sini nelayan nungguin pakai jaring. Ah, iya.